Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 423, apakah kamu merasa terlalu lelah akhir-akhir ini? Begitukah? Old Seng menatap tongkatnya sejenak sebelum berkata pada Gu Ziling, mungkin waktunya belum tiba untuk kalian berdua. Kamu bisa mencoba menunggu lebih lama lagi. Lagi pula, orang mana yang berani mengakui bahwa cucunya punya masalah dalam hal itu? Dan meskipun Gu Ziling juga memiliki pendapat yang sama, hatinya merasa sedikit bimbang. Setelah menikah dengan Seng Kai selama lebih dari setengah tahun, pernikahan mereka hampir dianggap nyata dan dia hampir melupakan dirinya sendiri. Aku mengerti, kakek. Tetapi jika bayinya tetap tidak kunjung lahir, dia harus mencari cara agar Seng Kai bisa melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Beberapa hari kemudian di pelelangan tanah. Kerumunan itu berdiskusi tentang bagaimana mereka bisa melihat orang-orang Zongteng muncul, dan bahkan Seng Kai merasakan antisipasi di tempat duduknya. Segera, Suce dan wakil lainnya di Zongteng tiba di tempat pelelangan. Oleh karena itu, banyak pemimpin perusahaan yang sengaja berbalik untuk memeriksa orang-orang yang bertanggung jawab atas Zongteng, bagaimanapun juga, perusahaan itu terlalu misterius. Meskipun demikian, banyak yang tercengang oleh wajah kekanak-kanakan Suce, yang membuatnya tampak sangat muda. Apakah pemuda ini yang dapat mendorong Zongteng ke kekuatan yang mengerikan seperti itu? Tidak seorang pun yang tahu. Namun di antara mereka, orang yang paling bingung adalah Seng Kai. Bagaimanapun, dia ingat Suce pernah membawa pulang kakak ketiga yang mabuk beberapa waktu lalu. Dia mengira pemuda itu adalah seorang bartender, tetapi ternyata dia dari Zongteng. Mungkinkah kakak ketiga kenal dengan perusahaan itu? Bagaimanapun, pelelangan segera dimulai. Harga awal untuk sebidang tanah di sisi timur kota adalah 1,3 miliar dolar, dan banyak orang penting yang hadir saling bersaing untuk menaikkan kartu mereka. Namun, kebanyakan dari mereka hanya bertaruh belasan juta dolar, dan bahkan Seng Kai hanya menambahkan 100 juta. Namun, ketika tiba giliran Zongteng untuk menyebutkan harga, Suce langsung menyebutkan 2,6 miliar dolar. Kerumunan orang tercengang. Namun, sebagian besar orang penting saat itu mengira bahwa tanah itu adalah tanah kosong dan tidak bernilai banyak. Namun, meskipun mereka menyerah, Seng Kai terus maju, karena Huang Yao menginginkan sebidang tanah itu dengan cara apapun. 3 miliar, 4 miliar, 4,5 miliar, panggil Seng Kai. 6 miliar. Suara dingin Suce bergema di tempat itu. 6,5 miliar. Namun kali ini, Suce tidak. 6,5 miliar, menelepon sekali. Menelepon 2 kali. Huang Yao mengklaim sebidang tanah dengan suara palu, tetapi Seng Kai tiba-tiba merasa bahwa Suce sengaja menaikkan harga. Semua orang mengira Seng Kai sudah gila, dengan kaku menggelembungkan tanah yang hanya bernilai 1,3 miliar dolar hingga harga selangit itu. Faktanya, mereka juga penasaran berapa banyak modal yang dimiliki Zongteng sehingga mereka dapat dengan mudah menetapkan harga 6 miliar. Setelah pelelangan selesai dan semua orang mulai pergi, Seng Kai menghampiri Suce dan berkata, kita pernah bertemu sebelumnya saat kau membawa kakak ketigaku pulang. Begitukah? Aku tidak mengenalnya. Aku hanya mengantarnya saat kita bertemu di bar. Jawab Suce. Apakah kamu benar-benar yang bertanggung jawab atas Zongteng? Saya tidak memiliki anak perempuan atau laki-laki yang sudah cukup umur untuk menikah di rumah saya. Maaf mengecewakan Anda, Tuan Seng. Suce langsung ke inti persoalan, dan berjalan melewati Seng Kai saat ia meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Seng Kai tercengang. Bagaimana Suce bisa begitu menyadari niat keluarga Seng? Zongteng sungguh misterius. Misinya berhasil, Suce melapor kembali ke kantor Zongteng, dan Seng Xiao sangat senang mengetahui bahwa Huang Yao telah menghambur-hamburkan 6,5 miliar dolar. Mereka baru saja merambah pasar Asia, dan mereka sudah bertindak kaya dan sombong. 6,5 miliar dolar tidak berarti apa-apa bagi Huang Yao. Tentu saja tidak, tetapi tidak mungkin sebidang tanah itu bisa bernilai uang sebanyak itu. Sekarang, aku sudah menyelesaikan masalah dengan keluarga Seng karena membakar Jingting. Suce merasa bingung saat itu. Bukankah Nonaki sudah membalas dendam terhadap mereka setengah tahun yang lalu? Anak saya hanya membuat saham Huang Yao anjlok. Sebenarnya, hal-hal itu hanyalah bagian dari ekonomi virtual, uang itu tidak benar-benar mengalir ke siapapun dan lenyap begitu saja dari pasar. Dari perspektif itu, Huang Yao tidak mengalami kerugian hanya karena mereka tidak memperolehnya, tetapi ketika mereka membayar 6,5 miliar dolar di sini, keluarga Seng akan benar-benar merasakan sakitnya saat itu. Begitu ya. Tapi, Anda memang sudah menyimpan dendam ini sejak lama, Ketua Seng. Aku menyimpan dendam lebih lama lagi, mau mengujiku. Suce segera mengangkat tangannya. Kediaman Seng. Si tua Seng hampir terkena serangan jantung saat mengetahui Seng Kai menggunakan 6,5 miliar dolar untuk membeli sebidang tanah, tetapi Seng Kai punya alasan sendiri dan pandai mengalihkan fokus lelaki tua itu. Tujuan Zongteng dalam provokasi yang disengaja adalah untuk menggantikan pengaruh Huang Yao. Kakek, kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, memang,
kita telah menghabiskan 6,5 miliar, tetapi di mata orang lain, status Huang Yao di Jianchuan tidak dapat diganggu-gugat. Apakah kau sudah bertemu dengan pemimpin mereka? Seperti yang diharapkan Seng Kai, lelaki tua itu mengalihkan perhatiannya ke perusahaan misterius itu. Saya bertemu seorang pemuda, tapi saya curiga dia bukan orang yang bertanggung jawab. Selidiki sampai tuntas. Jangan buang-buang uang tanpa hasil dan tertipu tanpa mengetahuinya. Kakek, kamu tidak perlu khawatir. Begitu Seng Kai mengarahkan masalah ini pada masalah menyelamatkan muka dan kehormatan Huang Yao, lelaki tua itu langsung mengalah. Selama 6 bulan terakhir, ia telah menjadi sangat ahli dalam menangani lelaki tua itu, dan tidak akan melawan api dengan api seperti sebelumnya. Meski begitu, siapapun dalam bisnis itu tahu dari pandangan sekilas bahwa Huang Yao telah dijebak oleh Zong Teng. Walaupun Huang Yao yakin bahwa mereka terlihat dominan dengan mengklaim sebidang tanah itu, mereka sebenarnya kaya dan sombong, sekelompok orang konyol yang punya terlalu banyak uang. Ketika Gu Ziling mendengar berita itu, dia pun bertanya kepada Seng Kai. Aku tidak meragukan kemampuanmu setelah bersamamu selama 6 bulan ini, tetapi mengapa kamu menjadikan dirimu bahan tertawaan seperti ini? Sementara itu, Seng Kai merasa lega karena dia tidak berhadapan dengan Lao Seng. Aku juga tidak tahu mengapa, tetapi ketika aku melihat perwakilan Zong Teng, entah bagaimana aku punya dorongan untuk mengalahkan mereka. Apakah kamu merasa terlalu lelah akhir-akhir ini? Seng Kai menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian menoleh ke istrinya. Mungkin, sudah lama sekali sejak masalah saudara ke-8, tetapi entah mengapa aku merasa seperti baru kemarin. Dia hanya sampah sekarang. Apa yang perlu kamu khawatirkan? Sambil menarik napas dalam-dalam, Seng Kai menyadari bahwa istrinya benar, lalu ia melepaskan pijamannya dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Lelucon kali ini benar-benar membuatnya malu. Meski begitu, itu sudah terjadi, dan satu-satunya pilihannya sekarang adalah menyelidiki Zong Teng secara menyeluruh. Larut malam. Mu Kiki kembali ke rumah dan mendapati seluruh keluarganya tertawa terbahak-bahak di sofa. Apa kabar baiknya? Mengapa semua orang begitu bahagia?